Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada hari ini saya membeli sebuah tang ampere meter ya. Nah, tang ampere meter ini saya dapatkan dengan harga diskon, karena kalau nggak diskon itu harganya sangat mahal. Nah, untuk tang ampere meter ini keunggulannya yaitu bisa digunakan untuk mengukur arus DC. Dan untuk booknya di sini nggak tertulis untuk mereknya ya. Nah, untuk mereknya di sini saya belinya itu Yoyi GB9. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita buka saja untuk booknya. Nah, ini dia teman-teman untuk unit Yoyi GB9 nya ya, dan beberapa aksesoris untuk Yoyi ini. Nah, sebenarnya untuk pembeliannya ini sudah include baterai ya, tetapi baterainya ini sudah saya pasang karena kemarin untuk unboxing ya, keperluan unboxing setelah paket saya terima. Nah, untuk baterainya di sini menggunakan baterai A3 ya, dan di sini nanti saya akan buka untuk memperlihatkan baterai yang dipakai oleh Yoyi ini. Nah, ini dia teman-teman, untuk baterainya menggunakan baterai A3 ya, dan untuk penahan baterainya di sini menggunakan sebuah plat. Kalau menurut saya sih bagusan pakai pad ya, tapi sesuai harga lah. Nah, yang pertama di sini kita dapatkan sebuah prop, yang kedua ini adalah sensor suhu. Nah, yang ketiga ini adalah gantungan ya, gantungan untuk avometernya. Nah, yang terakhir ini adalah buku panduan ya. Dan jujur saja ya, saya itu belum pernah menggunakan sebuah tang ampere meter. Jadinya saya itu belum tahu mengenai tang ampere meter yang saya beli ini. Jadinya di sini saya akan baca-baca dulu untuk buku panduannya, dan akan saya gunakan terlebih dahulu untuk tang ampere ini ya. Setelah itu saya akan juga mencari info tambahan di YouTube ataupun di Google untuk mengenai tang ampere ini, supaya tidak salah penggunaannya ya. Pada bagian samping kanan di sini ada tombol untuk hold dan juga untuk pencahayaan. Nah, yang samping kiri ini untuk tang ampernya, dan pada bagian bawah ada untuk cantolan gantungannya ya. Nah, untuk bagian depannya ini hanya ada dua tombol saja. Pada bagian com itu terdapat sebuah plat itu ada dua ya, yang dimana saat dihubungkan prop maka kedua pin itu akan menyatu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan pin tersebut ya, saya akan dekatkan ke kamera saja. Nah, kalau teman-teman kurang jelas di sini saya akan fotokan saja ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, yaitu pada pin com di situ terdapat sebuah dua pin ya. Kalau dilihat dari tabel berikut, untuk Yoyi GB9 itu menurut saya sudah lumayan lengkap ya. Nanti kita coba satu-satu untuk fitur dari Yoyi GB9 ini. Nah, teman-teman bisa baca ya untuk fitur yang disediakan untuk Yoyi ini ya. Nah, pertama-tama kita akan mencoba dulu untuk menu ampere meternya ya, untuk DC ampere yang pertama. Caranya kita pencet saja untuk tombolnya ini selama lebih dari 2 detik ya. Kemudian untuk Yoyinya ini akan hidup. Nah, untuk pertama kali hidup di sini itu untuk DC ampere meter ya. Nah, saat kita pencet real maka di sini akan kembali ke 0. Nah, ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara pengukuran ampere pertama dan ampere yang kedua ya. Nah, untuk terus yang di samping ini untuk menu hold digunakan untuk mengunci pengukuran ya. Semisal teman-teman mengukur arus kemudian dipencet hold, maka nilainya akan tetap ya, tidak akan berubah. Untuk tes arusnya di sini saya tidak menggunakan beban ya, yaitu bebannya saya gunakan yaitu pada kabelnya sendiri.
Nah, saat saya shotgun di sini nilainya sudah keluar, tapi ini ikannya kebalik sih karena hasilnya itu minus 2,5 ampere. Saya akan coba balik saja ya untuk masuk kabelnya. Dan saat saya shotgun kembali itu terbaca di 2,14 ya, 2,1 ampere. Selanjutnya kita coba untuk menurun ya. Caranya kita shotgun pada propnya ini. Setelah itu ampernya terbaca, kita pencet menuril. Nah, setelah itu saya akan lepas. Nah, semisal untuk mengukur ampere yang lain, di sini saya akan ubah nilai ampere pada power supply saya ya. Nah, saat digunakan mengukur terbaca di 1,3 ampere. Nah, ini adalah nilai perbandingan antara ampere pertama dan ampere kedua. Perbandingannya ada di 1,3 ampere ya. Untuk yang manual digunakan untuk mengunci pengukuran ya. Ini saya pencet tombolnya, setelah itu bebannya saya lepas, maka nilainya ini akan tetap di 1,3 ampere ya. Kemudian kita coba untuk menekan AC-nya dengan cara menekan satu kali tombol yang warna merah, maka yang ini akan berubah ke AC ya. Setelah itu kita gunakan untuk pengukur arus AC. Nah, di sini saya akan gunakan trafo saja untuk mengukur arus AC-nya ya. Caranya kita pencet tombol yang warna merah ini lebih dari 2 detik. Setelah itu kita pencet satu kali untuk masuk ke menu AC ampere ya. Nah, di sini untuk trafonya aku pakainya 2 ampere ya. Saat saya shotgun ini terbaca di 2,5 ampere. Selanjutnya saya akan coba untuk mengukur arus yang pada belakang trafo. Ini di AC 220 volt ya. Dan saya akan coba shotgun. Ini ampernya terbaca sekitar berapa ini, 0,2 ampere ya, terbaca 0,2 ampere. Nah, di sini saya menemukan fitur yang saya kurang tahu fungsinya itu apa. Caranya saat kita masuk ke menu AC ampere AC, kita pencet hold, lalu kita pencet hold lagi. Di sini ada strip ya. Nah, ini fungsinya apa saya kurang tahu, karena ini saya coba dekatkan ke listrik itu tidak ada bunyi dan tidak ada apa-apa, cuma gini doang sih. Setelah itu kita pencet lagi ya, ini frekuensi, tapi frekuensi untuk pengukurannya di sini itu nggak bisa ya. Ini saya coba dekatkan juga nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, sekarang kita coba untuk fitur yang auto ya. Nah, fitur auto ini bisa digunakan untuk mengukur voltase, ohmmeter, dan buzzer. Pertama kita nyalakan terlebih dahulu, setelah itu kita gunakan probe-nya. Karena kalau kita masuk ke mode auto itu harus menggunakan probe ya. Kita tancapkan ke probe yang warna hitam, maka nanti akan terdengar suara relay dan masuk ke mode auto. Nah, saat saya shotgun di sini akan masuk ke mode buzzer ya. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan gunakan untuk mengukur arus AC, mengukur voltase AC maksudnya. Voltase AC 220 volt ya. Ini terbacanya kok sampai 230 volt ya. Nah, yang di sini saya akan coba ukur, terbaca di 12 volt ya. Nah, untuk yang belakang itu terbaca di 230 volt ya. Saya akan coba compare dengan avometer Geotek saya. Saya baru tahu sih kalau listrik pada malam hari di rumah saya itu sampai 230 volt ya.
Soalnya kalau pagi itu saya ukur di 220 sih. Nah sama saja ya. Aku kira tadi yang avometernya yang error, ternyata sama saja terukur di 230 volt. Selanjutnya saya akan gunakan untuk mengukur arus DC ya. Nah plugnya ini saya copot dulu supaya mudah untuk dijepit oleh capit buaya. Dan saya akan convert juga menggunakan avometer Yotex 98 saya ini ya. Dan untuk power supply-nya ini saya gunakan power supply variabel. Nah saat saya naikkan voltasenya untuk pembacaan Joyi QB9 ini memang agak lemot ya, lebih cepat yang Yotex 98. Tapi untuk lemotnya sih nggak terlalu ngaruh juga sih, nggak terlalu lemot-lemot amat lah. Jadi sudah lumayan oke sih kalau menurut saya ya. Selanjutnya saya akan coba ukur untuk resistor ya. Nah saya ukur terbaca di 1,9 kilo ohm. Untuk resistornya ini saya belinya 2 kilo ohm ya. Nah untuk yang Yotex saya ini terbaca di 2 kilo ohm, kadang 1,99 kilo ohm ya. Selanjutnya ini resistor berapa ini, 27 kilo ohm ya, terbaca di 26 kilo ohm, 26,5 kilo ohm. Nah untuk yang ini resistor 4,7 kilo ohm ya. Terus yang ini untuk resistor 2,2 kilo ohm, terbaca di 2,1 kilo ohm. Selanjutnya kita coba untuk manusel. Manusel ini digunakan untuk mengukur dioda dan buzzer, kapasitor dan juga suhu. Nah caranya kita pencet sel yang ini ya satu kali, dan ini sudah masuk ke mode dioda dan buzzer. Kita coba untuk buzzernya terlebih dahulu. Saat saya coba buzzernya ini kok ada delay ya. Saat saya tempel itu sepertinya ada delay pada avometer ini. Kadang itu tersendat gitu. Nah ini saya coba berkali-kali ya, dan hasilnya sama saja seperti tersendat. Nah mungkin punya teman-teman ada yang pernah beli, mungkin sama atau enggak ya, saya kurang tahu. Kira-kira gimana, apakah sama atau tidak? Nah setelah saya teliti di sini, saat saya shotgun itu avometer ini memilih mode ya, mungkin jadi itu masalahnya. Jadi saya shotgun itu avometer ini memilih mode jadi tersendat, seperti tersendat ya. Selanjutnya saya akan coba ukur dioda. Nah bisa. Selanjutnya saya akan coba ukur LED. Nah LED-nya bisa nyala ya. Aku kira itu nggak bisa, malah ternyata bisa nyala. Nah ini saya balik, nggak nyala ya. Selanjutnya untuk menu kapasitor digunakan untuk mengukur kapasitor. Caranya kita pencet satu kali pada tombol yang warna merah. Nah di sini terdapat N ini nanofarad ya. Saya akan coba ukur kapasitor yang ini dulu.
Nah ini itu kapasitor 104 atau kalau nggak salah itu 100 nanofarad ya, terbaca di 113 nanofarad. Nah saya akan coba ukur menggunakan ESR meter saya ya. Nah di sini terbaca di 110 nanofarad. Kalau di avometernya itu terbaca di 113 nanofarad ya. Saya rasa sih sudah lumayan akurat sih. Lancengnya tuh nggak jauh-jauh amat sih. Nah untuk selanjutnya ini kapasitor 1000 mikrofarad ya. Dan untuk pembacaannya itu memang agak lama sih kalau menurut saya sih. Terbaca di 990 mikrofarad. Saya akan coba di ESR saya. Nah ini terbaca di 942 mikrofarad ya. Selanjutnya saya akan coba ukur menggunakan kapasitor yang agak besar ya. Nah ini dia untuk kapasitornya itu di 4700 mikrofarad. Saya akan coba ukur menggunakan avometer Yozi ini. Nah untuk pembacaannya ini memang agak lama ya, jadi teman-teman itu harus sabar lah. Nah ini terbaca di 4600 mikrofarad ya. Selanjutnya kita akan coba untuk pengukuran suhu. Untuk pengukuran suhu ini harus menggunakan sebuah aksesoris lain, yaitu aksesoris sensor suhu. Nah caranya kita tancapkan di sini, nanti masuk ke mode auto. Setelah itu kita pencet tombol yang warna merah 1, 2, 3. Nah ini masuk ke mode suhu ya. Dan ini saat saya pegang itu suhunya bisa naik sih. Nah di sini saya akan coba ukur solder saya ya. Saya akan tambahkan 5 saja pada bagian ujung soldernya ya, supaya pembacaannya itu lebih bisa, pembacaannya lebih akurat maksudnya. Nah saat saya ukur ternyata mentok di 278 derajat Celcius ya. Ini itu bukan karena avometer yang kurang akurat, melainkan karena solder saya yang saat beli itu tidak pernah saya kalibrasi ya, karena tidak punya alat ukurnya. Nah untuk cara kalibrasinya itu sangat mudah ya. Di bagian bawah sini ada potensio, tinggal diputar saja, nanti tinggal sesuaikan suhunya. Nah selanjutnya di sini saya akan coba untuk ukur suhu dingin ya. Suhu dingin ini saya akan masukkan ke dalam freezer kulkas, dan nanti kita lihat untuk suhunya ada berapa, ada berapa derajat. Nah ini sudah turun ya, suhunya sudah di bawah 10 derajat. Dan ini kayaknya sih di kulkas saya ukur nggak bisa sampai minus ya. Mentok paling rendah itu di 3 derajat saja. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengukur frekuensi ya. Untuk frekuensi ini tertulis 1 Hz sampai 10 MHz. Nah caranya kita pencet tombolnya, tombol warna merah lebih dari 2 detik, setelah itu pencet tombol warna biru 1 kali. Nah ini saat saya dekatkan ke listrik itu terbaca di 50 Hz ya, jadi nggak usah
gak usah propnya dipasang ke listrik, itu sudah terbaca. Nah ini saya coba colokkan propnya satu saja, sudah bisa terbaca di 50 Hz. Selanjutnya saya akan coba menggunakan ASR meter saya ya. Nah caranya, satu prop ini saya akan tempelkan ke output ASR saya. Nah jujur saja awal pertama beli itu saya gunakan seperti ini tuh bisa ya, akan tetapi sekarang itu agak sulit, entah kenapa, saya kurang tahu sih. Nah ini saya coba colokkan, ternyata sama saja ya, nggak bisa ya. Kita tunggu saja, dan ternyata masih nggak bisa. Saya akan coba naikkan saja untuk frekuensinya. Nah ini bisa ya, bisa 10 Hz. Kadang itu aneh, kadang bisa terbaca, kadang tidak. Padahal pertama beli itu saya gunakan untuk mengukur ASR saya, itu bisa sih. Untuk mengukurnya sama seperti ini, satu probe saya tempelkan ke output ASR ya. Nah ini nggak bisa lagi sih. Nah ini saat saya pegang itu malah terbaca ya di 50 Hz, sesuai dengan yang di output ASR. Nah saya coba naikkan lagi. Nah ini nggak bisa terbaca ya. Untuk kemarin sih caranya seperti ini sih, saya probe-nya saya tempelkan ke negatif, setelah itu saya lepas. Nanti setelah beberapa detik bisa terbaca. Nah seperti ini, terbaca di 100 Hz. Nah selanjutnya saya akan coba ukur untuk frekuensi 10.000 kHz ya. Ini anehnya itu kalau ASR saya taruh di lantai itu nggak bisa kebaca ya. Kalau saya angkat seperti ini, setelah itu saya tancapkan, beberapa detik nanti terbaca. Nah seperti ini maksudnya ya. Nah ini saya kurang tahu untuk penyebabnya itu apa. Nah ini malah nggak terbaca lagi. Dan ini saya kurang tahu ya untuk penyebabnya apa, karena saat saya hubungkan dua probe itu malah tidak terbaca sama sekali. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk menu NCV ya. Untuk menu NCV ini kita tahan saja, untuk menu untuk tombol yang warna biru ini kita tekan dan tahan. Nah ini bisa digunakan untuk mencari kabel yang putus ya. Akan tetapi kalau kabelnya itu tidak benar-benar putus, maksudnya putus tapi masih ada resistansinya sedikit, itu sangat susah sekali. Karena untuk avometer ini juga pernah saya gunakan untuk mencari kabel yang putus, tapi putusnya itu tidak 100% putus lah, masih mengeluarkan tegangan yang sangat kecil dan sangat susah sekali untuk mendeteksinya. Nah selanjutnya untuk yang terakhir ya, di sini saya akan coba hidupkan avometer saya untuk mengetahui berapa menit LED-nya itu hidup, dan berapa menit juga untuk avometernya itu off sendiri. Nah setelah sekian lama untuk pengetesan ini itu sudah selesai ya, dan teman-teman bisa lihat untuk hasilnya yang ada di layar. Nah ternyata untuk lama hidupnya itu lebih lama yang Zoe ya daripada yang Zotac. Nah jika teman-teman ada yang ingin bertanya apakah lebih awet yang mana, pilih selektor atau tombol, nah jawabannya sih itu tergantung penggunaan ya. Tidak semestinya kalau menggunakan yang tombol itu akan awet, karena tombol itu kan dipencet terus, maka bisa jadi yang tombol itu bisa cepat rusak juga ya. Nah karena aku pakai yang selektor itu sudah lama sekali ya, sudah sejak tahun 2020 sampai sekarang itu masih bisa digunakan. Walau sudah agak error dikit sih, karena selektornya itu kotor, jadi
setelah lama penggunaan harus dibersihkan lagi dan nantinya normal lagi ya. Nah, jika teman-teman juga ada yang penasaran apakah Yoyiki B9 ini akan rusak ketika kita salah menggunakan mode, nah jawabannya saya itu tidak tahu ya, karena saya itu tidak berani mencobanya karena takutnya itu rusak. Dan teman-teman bisa baca saja pada buku panduannya terdapat sebuah peringatan ya. Nah, peringatannya itu seperti ini, jadi saya itu tidak berani mencobanya. Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu ya, dan semoga bisa menjadi referensi teman-teman sebelum membeli Avomatic Yoyiki B9 ini. Tapi saran saya teman-teman itu mencari referensi lain juga ya, dari Google atau maupun YouTube, karena kadang itu setiap channel YouTube itu berbeda untuk cara mereviewnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya dalam mereview Avomatic ini. Kadang itu saya juga tidak sengaja untuk melakukan kesalahan ya, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.